Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi ya di pertemuan yang ke-12 ya. Seharusnya kita sudah masuk di pengisian formulir secara elektronik. Seharusnya kalian masuk di lab sekarang. Tapi karena beberapa hal pengisian SPT 1771 yang manual belum dilaksanakan ya. Jadi manual dulu kita coba isi. Nanti minggu depan masuk ke lab. Modulnya di bawah ya. Jadi yang data kalian kerjakan itu diisikan ke modul ya. Untuk perhitungan PPh badannya ada yang ditanyakan? Banyak. Bingungnya di mana? Kerjakan yang saya revisi ya. Ada soal tambahan revisi. Iya. Apa yang ditanyakan? Ya, benar. Kalau kita lihat kondisinya, kita gunakan yang kondisi besar ya? Kedua. Terus yang di yang susahnya mana? TKP-nya. TKP-nya laba bersih. Iya. Iya. Tapi kalau katanya saya sering menurut masyarakat perhitungan TKP-nya itu dari koreksi fiskal atau perhitungan Iya. fiskal. Kondisi besarnya saya abaikan aja. Oh gitu. Cuma itu saya abaikan. Jadi diganti. Atau saya kalau apa? Saya koreksi fiskal saya tidak tahu koreksi fiskalnya. Kan cuma 2 koreksi fiskalnya. Yang di revisi koreksi kan ada 4. Saya buat mudah ada 2 koreksi fiskal. Jadi gini, dalam menghitung
PPh Badan, kita harus memiliki aturan perpajakan, undang-undang perpajakan. Sedangkan laporan keuangan yang disusun itu kan kalau laporan keuangan komersial disusun berdasarkan SAS, ya. Laporan keuangan komersial ini disusun berdasarkan SAS, standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan laba fiskal ini berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, kadang ini laba ini ada komersial. Karena ada perbedaan pengakuan antara transaksi dan perpajakan. Kalau ada perbedaan, acuan kita adalah undang-undang perpajakan ini. Makanya kita harus melakukan koreksi fiskal. Jadi dalam menghitung pajak kita gunakan yang undang-undang perpajakan. Koreksi fiskal ini ada dua, positif dan negatif. Jadi ini laba komersial, ini laba fiskal. Yang di situ apa? Di koreksi fiskalnya apa? Yang di kalian Ya. yang ini jumlah gaji Pak. Ya. Ini diurutkan aja ya, dari penjualannya sampai ke bawahnya. KPP terus biaya-biayanya. Ini kan ada biaya gaji di sini. Biaya gaji. Nah, ini ada laba sebelum laba usaha ya. Laba usaha sebelum mereka bersih, sorry. Laba bersih sebelum ada ini tadi kepajakan. Ini ada koreksi fiskal gaji dan beban sumbangan ya? Sumbangan ya? Berapa gaji di sini? Yang sudah koreksi Pak. Yang laporan komersial? Ini 468. 468 sumbangan 1 juta ya? Gitu. Nah, ini gaji keterangannya apa? Ada 6 juta gaji itu supir pribadi direktur, bukan? 8 juta. 8 juta. Ya, yang Supir pribadi maksudnya supir rumah yang dipakai, itu nggak boleh dimasukkan. Ya, harus kita keluarkan karena untuk pribadi nggak boleh. Jadi nggak masuk sebagai karyawan kantor supirnya. Ya. Kemudian 2 juta dibagikan kepada karyawan. apa berupa? Beras. Natura ya. Jadi kalau natura kan kita di perusahaan kita diberi tunjangan. Natura itu artinya tunjangan bukan dalam bentuk uang. Ya. Bisa dalam tunjangan pokok seperti beras, ya sembako, ya. Nah itu tidak boleh kita masukkan kalau di pajak, tidak boleh kita tambahkan sebagai biaya. Tapi kalau tunjangan berupa uang, atau tadi diuangkan, boleh kita anggap sebagai tunjangan. Misal 2 juta tapi dalam bentuk uang, boleh deh kita bebankan di sini. Karena tadi yang 2 juta itu natural, jadi harus kita keluarkan. Jadi ada koreksi fiskal, ada positif, ada negatif. Kalau negatif positif dia akan menambah laba fiskal. Kalau negatif dia akan mengurangi laba fiskal. Ya, 8 juta tadi ini ada 8 juta harus kita keluarkan. Kalau kita keluarkan berarti labanya bertambah atau berkurang? Biayanya bertambah atau berkurang? Biayanya itu. Biaya di sini 8 juta kita keluarkan. Berarti biayanya berkurang atau bertambah? Berkurang. Kalau biaya berkurang, labanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Bertambah. Yang bertambah siapa? Biayanya berkurang berarti labanya biayanya kita kurangi berarti labanya bertambah. Berarti kita masuk di sini 8 juta. Berarti sini tinggal berapa? 460. Sorry, yang 460
ada aturannya, sumbangan tertentu, ya. Karena di sini hanya untuk sumbangan untuk operasi harus kita keluarkan. Berarti operasi visa positif kan negatif. Sumbangan tidak boleh kita masukkan sebagai beban dalam pajak. Kecuali ada aturan tertentu. Kita kurangkan berarti, kita keluarkan berarti. Tidak diambil pajak. Berarti bebannya bertambah, labanya bertambah atau berkurang? 1 juta harus kita keluarkan sebagai beban. Dikeluarkan, dikurangi bebannya. Berarti labanya bertambah. Sama kan? Berarti di sini 0. Sumbangan tidak diakui. Jadi gaji minimum aku hanya per 60. Bapak potensial berapa? Laba bersih sebelum pajak? Yang dikoreksi, yang revisi, yang saya revisi di sama. Masih berapa? Sama kan ya Pak, 1. Berapa? 1,597. Maaf Pak, 1,596,464. Jadi sebelumnya 5. Penjualan APBD ada koreksi, jadi tanggal kotornya berapa ini? Berapa?
sini ada banyak biaya ya. Laba bersihnya berapa? 159. Ini ada biaya-biaya lain. Sekarang kita total. Ini biaya laporan keuangan. Gaji masih sedikit. Ini ada biaya keseluruhan. Berarti kalau kita kurangkan ini berapa? Kita kurangkan ini 10.000 ya? 10 juta. Ini 158. 458. Berarti laba bersihnya setelah kita kurangkan 11 juta berapa? Setelah kita kurangkan ini 11 juta jadi berapa? 1.585. Jadi kita cari sampai di anunya, PPH-nya. Jadi begini, laporan keuangan kita komersial, tapi waktu kita menghitung PPH, kita kurang aja. 11 juta tidak diakui, berarti kita keluarkan. Jadi laba bersihnya harusnya ini harusnya bertambah ya. Harusnya bertambah ya. Kita masih 11 juta. Berapa? Ini harusnya bertambah. Berarti ditambah 11 juta berapa? Iya. Berarti 1607. 1607. Ini itu PPH-nya. PPH berapa? Nanti dimasukkan di sini PPH-nya. Dimasukkan di laporan keuangan lagi. Mengurangi ini, jadi di sini PPH laba bersih berapa itu enggak. Ini masuk di neraca. Menambah modal. Jadi itu PPH-nya. Ya. Berarti ada dua, ada PKP mendapat fasilitas ya. Ya.
Berarti 4,8 dikali omsetnya berapa? Peredaran betulnya? 370 Ini netnya ya? Dikali PKP ini? PKP-nya yang itu pakai itu Pak, 1 ya. Iya, pakai Iya. yang mana? 1607. Ya. Iya. 1520. Ini PKP mendapat fasilitas. Untuk PKP yang tidak mendapat fasilitas berapa? Dikurangi 1520.
Ya. 86, terus yang sisilan pajak itu ya Kalau setelah pajak ini kurang itu. itu kurang itu. Kalau setelah pajak masuk ke kalau di tangan trader sekarang. Ya. Berarti laba bersih ini dikurangi PPh pasal 25. Ya baru di sebelum pajak dikurangi hitungan tadi PPh itu. Oke. Kan ketemu PPh itu. Masa di Apa ya? pajak. Di sini ini kurang ini sama ini. Lalu setelah pajak akan menambah modal. Ini koreksi fiskal. Ada yang sudah mengerti? Ada yang sudah mengerti? Ada yang belum paham? Laporan keuangan sudah apa? Sudah paham menyusun laporan keuangan. Kalau di aplikasi kalian sampai sini, laba bersih sebelum pajak. Nah, laba bersih ini kita hitung pajaknya sekarang. Yang baru datang kita hitung pajaknya. Nah, karena di sini ada pengakuan yang beda antara undang sah dengan undang perpajakan, kita lakukan koreksi fiskal. Dilihat revisian saya yang saya keep di WA, yang masuk WA, itu kan ada dua koreksi fiskal. Jadi laporan keuangan komersial itu kita koreksi fiskal karena ada dua pengakuan tidak diakui, ada dua item tidak diakui pajak. Yang pertama gaji pribadi direktur, itu gaji supir pribadi rumah yang masukkan di beban sisi terus dikeluarkan. Kalau beban itu kita keluarkan berarti akan menambah laba fiskal. Kita masukkan di koreksi fiskal. Koreksi fiskal ada dua, positif dan negatif. Kalau positif akan menambah laba fiskal, kalau negatif akan mengurangi laba fiskal. Karena di sini gajinya plus ada natura 2 juta. Oh gajinya 8 juta ya, dan natura 2 juta. Jadi natura di undang-undang perpajakan tidak boleh kita masukkan sebagai beban, harus kita keluarkan. Tapi dalam akuntansi diakui, ya, natura diakui. Cuma dalam pajak tidak diakui. Kalau tunjangan dalam bentuk uang diakui. Jadi natura tadi misalnya beras segalanya diberikan dalam bentuk uang, maka diakui di sini. Kita sebagai beban. Karena tadi tunjangannya dalam bentuk natura, seperti bahan pokok tadi, berarti tidak diakui oleh pajak. Harus kita keluarkan. 8 juta, 2 juta. Ditambah 10 juta gaji tadi. Dan sumbangan ini tidak diakui pajak kecuali ya dalam sumbangan tertentu ya. Itu sudah ada saya beri catatan. Dan sumbangan gunung Merapi saja tidak diakui